Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran Islam. Anak-anakku jangan lupa untuk selalu salat 5 waktu, membantu orang tua, dan mengerjakan tugas-tugas kalian. Baiklah anak-anakku, mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang zakat, infak, dan sedekah. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian zakat, infak, dan sedekah, membedakan pengertian zakat, infak, dan sedekah, dan menyebutkan ketentuan zakat, infak, dan sedekah. Ya, baiklah. Kalian bisa membuka buku paket kalian Al-Islam di halaman 57. Dan jangan lupa alat tulis kalian. 3 materi yang akan kita pelajari yaitu zakat, infak, dan sedekah. Yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang zakat terlebih dahulu. Ya, baiklah. Zakat, perintah untuk berzakat sudah ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, dan juga ada dalam hadis Rasulullah. Pengertian dari zakat sendiri adalah apa? Zakat berasal dari kata zaka yang artinya suci, bersih, atau tumbuh. Adapun pengertian secara istilah, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Ya, orang yang membayar zakat disebut muzaki, sedangkan yang menerima zakat disebut mustahik. Ya, tentunya kalian pernah berzakat ya. Ya, yang sudah pernah kalian lakukan di bulan Ramadan kemarin di sekolah ataupun di lingkungan rumah kalian. Nah, ada syarat-syarat orang yang membayar zakat tentunya yaitu 1. Orang itu merdeka atau bukan budak, bukan milik orang lain. Yang kedua, harta merupakan miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Ketiga, telah cukup nisab. Dan keempat, sudah masuk 1 haul. Macam-macam zakat ada 2, yaitu zakat fitri atau zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitri atau zakat fitrah? Zakat fitri atau zakat fitrah disebut juga dengan zakat jiwa. Zakat fitrah ini dimaksudkan untuk membersihkan setiap jiwa yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, zakat fitrah ini untuk membersihkan jiwa dari kotoran rohani dan memperbaiki puasa Ramadan. Nah, yang sudah kalian lakukan kemarin di bulan Ramadan itu disebut zakat fitri ataupun zakat fitrah. Besarannya berapa yang harus dibayarkan? Yaitu 1 syak. 1 syak atau 2,8 kilogram. Dan zakat fitrah ini dikumpulkan pada panitia zakat atau amil untuk diberikan kepada fakir, miskin, ataupun orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik tadi. Kemudian pengertian yang kedua, zakat yang kedua yaitu zakat mal. Mal artinya harta. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Zakat mal secara istilah artinya adalah zakat yang diwajibkan bagi umat Islam yang memiliki harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan syariat. Dengan ketentuan nisab atau ukuran banyaknya dalam jangka waktu tertentu yang berfungsi untuk apa? Untuk menyajikan hartanya. Nah, zakat mal ini wajib bagi orang Islam yang mampu, yang telah mampu atau mempunyai harta tertentu. Nah, dan harta tersebut juga telah ada syarat-syaratnya, telah memenuhi nisab atau jumlah minimal dari harta yang
dimiliki seseorang untuk dizakati. Dan juga ada ketentuan-ketentuan yang lain yang bisa kalian buka, bisa kalian baca di halaman 64. Ini juga kita akan mengetahui nisab zakat. Apa itu nisab? Nisab adalah batas kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, batas inilah yang berbeda-beda. Harta yang dimiliki seseorang itu berbeda-beda. Untuk nisab emas dan perak contohnya, itu nisabnya 85 gram. Nisab itu besarannya ya. Jadi misalkan Bu Nur memiliki emas 50 gram, itu belum wajib dizakati karena nisabnya atau batas minimalnya adalah 85 gram. Dan berapa besarannya yang harus dizakati, yaitu 2,5%. Jika Bu Nur punya emas 100 gram, maka ya besar zakatnya adalah 2,5% dari emas yang Bu Nur punya itu. Nah, harta yang lain di sini sudah ada ketentuannya, ada harta perniagaan, harta pertanian, binatang ternak dan lain-lain, maka nisabnya juga berbeda-beda. Di sini kalian bisa buka di halaman 65 dan 6 sampai 66. Ada sapi ataupun kerbau, unta dan kambing. Itu besarnya berbeda-beda. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Fakir yaitu apa? Fakir orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak punya tempat tinggal. Sedangkan miskin identik dengan orang yang memiliki tempat tinggal namun tidak mempunyai penghasilan tentu. Kemudian amil adalah panitia zakat, mu'alaf, orang yang baru saja masuk Islam, rikob atau budak. Ini. Kemudian yang selanjutnya ghorim, itu orang yang memiliki hutang, tapi hutang itu adalah untuk yang kebaikan, bukan untuk bermaksiat, tapi tidak dapat membayarnya. Kemudian sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya orang yang sedang berperang, membela agama Islam, berdakwah ataupun menuntut ilmu. Yang terakhir ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal ketika dalam perjalanan untuk menuju kebaikan. Itu adalah mustahik ya, orang yang berhak menerima zakat. Yang poin selanjutnya itu manfaat dari zakat. Kenapa kita harus berzakat? Ya, tentunya untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, membersihkan diri dari sifat kikir, tamak terhadap harta dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat dari zakat. Bagi penerima zakat juga tentu ada manfaatnya, yaitu apa? Membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, terhindar dari rasa iri. Bagi mu'alaf juga dapat memperteguh dan menambah keimanan mereka. Itu jadi manfaat untuk muzaki dan mustahik semuanya ada. Ya, itu anak-anakku tentang pengertian zakat. Jadi kalian bisa mengetahui zakat itu apa, besarannya berapa, macam-macamnya ada berapa, dan juga manfaat zakat. Ya, baiklah. Untuk tugas kali ini kalian tugas kali ini adalah nanti kalian bisa tulis di buku tulis kalian. 1, kalian sebutkan dalil perintah untuk berzakat baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, kalian sebutkan golongan mustahik yang ada 8 itu dan juga pengertiannya. Ya, selamat mengerjakan ya anak-anak.
kalian bisa membuka buku kalian lagi untuk dibaca kembali. Ya, semoga dengan belajar tentang zakat ini kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan semoga ilmu kita bermanfaat. Ya, selamat mengerjakan anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Bu Nur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.